Salam sejahtera. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap alam mempunyai warna. Siapa yang dapat membaca akan warna setiap alam, maka hidupnya akan penuh makna. Terciptanya alam bukan dari kesengajaan ataupun kebetulan, melainkan dari setiap proses yang amat panjang. Awal penciptaan tak terbentuk dengan rupa, hanya bayangan semu yang tak dapat disentuh dengan raga dan tak dapat dilihat dengan pandangan mata. Wahai manusia, barang siapa yang sudah merasa dapat menyentuh dan dapat memandang, engkau akan hanya tertipu dengan segala yang terlihat dan kau dapat. Kejadian alam ini sungguh dalam sebuah makna. Mantap, duhai alam. Salamnya Dari kedalaman ilmu pengetahuan sampai perbuatan adalah bentuk dan warna dari setiap alam yang tercipta. Engkau melihat gunung yang telah mengeluarkan panasnya api lahar dan asap, debu yang berterbangan. Bukankah itu ada dalam manusia? Engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri air yang telah membanjiri setiap kediaman rumah manusia. Bukankah itu adalah perbuatan dengan pengetahuan manusianya yang berjalan, membanjiri keruh, terbawa air. Bangunan yang paling tinggi adalah bangunan hati. Bangunan yang paling indah dan megah adalah bangunan jiwa. Bangunan yang akan runtuh adalah bangunan yang telah dibangun oleh akal pikir, dan bangunan yang akan terpendam adalah yang terbentuk dari perasaan. Dan itu semua terbangun dari perbuatan manusia.
Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan malapetaka dan bencana, melainkan Dia hanya memberikan izin dan menghendaki dari seluruh kejadian alam ini. Karena pada hakikatnya alam yang nyata ini akan keluar kodrat karena mereka diperjalankan dengan begitu banyak kesalahan sehingga tak mampu untuk mengendalikan dan tak kuasa untuk menahan. Setiap hari manusia selalu saja merasa ingin lebih dan lebih. Setiap kekurangannya akan menjadi kelebihannya, dan setiap kelebihannya akan menjadi kekurangannya. Lalu apa yang engkau pinta, wahai manusia? Dapatkah manusia menyadari setiap penyembahan itu akan sampai kepada Tuhan yang Maha Menciptakan? Lalu bagaimana bagi makhluk yang telah merasa dekat dengan Tuhannya? Apakah alam ini tidak akan mengadili akan dirinya? Sungguh tak dapat dipercaya. Setiap pengulangan kehidupan akan selalu terjadi dan terjadi. Keingkaran, kebatilan, dan kerusakan. Sampai tiba masanya hak kebenaran telah diturunkan dari Yang Maha Esa dan Maha Menciptakan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah. Setelah kita mendengarkan sebuah kalimat ataupun penyampaian sebuah nasihat dan pesan tentang bagaimana sebuah kejadian alam pada akhir-akhir ini yang sedang kita alami dan kita dengarkan, bahkan kita lihat secara langsung, dan mungkin teman-teman yang mengalaminya, ya begitu banyak pesan yang tersirat daripada bencana alam yang terjadi saat ini ya Bang. Ya semoga dengan kejadian ini ya seperti yang barusan saya bilang, kita mendapatkan sebuah hikmahnya ya. Nah mungkin dari Bang Risman ataupun Bang Arya sendiri ada yang mau disampaikan Kak daripada kalimat-kalimat yang tadi telah disampaikan tersebut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nggak mau menyampaikan Bang Dang, cuma mau bertanya aja tentang tadi. Siapa? Bertanya ke Mamang. Oh iya. Ini untuk lebih spesifik lagi Mang tentang ayat yang tadi saya bacakan itu dalam surat Ar-Rum. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Yang saya pertanyakan berarti kan seluruhnya karena kesalahan manusia. Tetapi yang lebih utama, kesalahan yang seperti apa sampai membuat kejadian alam ini begitu nyata terjadi kerusakan itu sendiri, Mang? Jadi kesalahan yang seperti apa?
Bang Arya sendiri gimana nih? Biar Mamang menampung nih. Saya mau nanya Bang, cuman pas selesai ini barusan tuh ngelihat itu tuh apa pohon kelor tuh di belakang. Itu kan kalau ada bahasa itu kan dunia itu sebesar daun kelor ya. Sedangkan saya lihat, saya perhatiin itu batang atasnya ada daun, bawahnya daun, tengahnya kosong. Itu batang tengahnya kosong kan? Gitu. Terus yang kelihatan gitu Mang, bahwa kelihatan itu bumi ternyata kosong dalamnya Mang. Bukan berarti buminya sih, intinya lebih kepada nilai manusia. Seperti itu. Itu aja Mang. Nah, sekarang apa ya? Bisa dibilang kembali ke laptop ya, ataupun acara inti yang ditunggu-tunggu daripada teman-teman. Bagaimana kalimat dari Mang Haryono ini agar lebih menyederhanakan akan sebuah kalimat yang tersampaikan tadi. Dan mungkin ada sebuah pertanyaan juga dari Endang tadi terkait tentang bagaimana teguran ataupun berbicara dengan, ataupun apa ya, gimana bahasanya ya, saya bingung. Artinya gini, kita ketika kita sesama manusia, kalaupun teman kita berbuat kesalahan, itu kan kita bisa menegurnya dengan secara lisan ataupun dengan perbuatan kita. Nah, sedangkan kita bagaimana tahu nih kemurkaan ataupun kejadian alam ini, sedangkan kita tidak bisa berdialog ataupun mengetahui akan alam ini yang mau mengadakan ataupun akan timbulnya sebuah bencana itu gitu, menyikapinya dan bagaimana menyikapinya, dan ada solusi nggak Mang gitu ke depannya agar manusia ataupun kita sendiri ini menjadi lebih baik gitu Mang. Mamang hanya melihat ini banyak manusia yang berbuat dengan kedua tangannya, namun tidak sampai sama sekali kepada Tuhannya nilai perbuatan benarnya. Banyak manusia yang berkalimat benar, namun sama sekali tidak sampai ke ketinggian kehakikian kebenaran itu sendiri. Banyak manusia yang berjalan, tetapi sama sekali tidak sampai kepada tujuan kebenaran. Artinya disitulah nilai bagaimana kosongnya hati, kosongnya isi bumi Arya. Bahwa hati manusia seluruhnya telah kosong, kosong kepada berita kebenaran, kosong kepada nilai wahyu, kesucian, kosong bagaimana mereka tidak ingat kepada Tuhan yang Maha Menciptakan. Itulah isi ayat itu juga Wan. Bagaimana seluruhnya dituntut untuk kembali. Seluruh kejadian ini adalah bagaimana nilai perbuatan kita, nilai ucapan kita, nilai langkah kita. Yang utama adalah nilai hati kita. Inilah bagaimana gambaran alam ini sudah tidak diperjalankan sebagaimana mestinya. Tetapi yang paling mutlak adalah agama yang telah Allah turunkan tidak dijalankan oleh seluruh manusia sebagaimana mestinya. Makanya kembalilah kepada agama kemurnian, kembalilah kepada agama keselamatan, kembalilah kepada agama yang telah diridhokan, kembalilah kepada agama yang telah diwariskan kepada seseorang yang menjadi rahmatan lil alamin. Dialah kekasih Allah, dialah yang pada saat ini yang dapat menyelamatkan alam ini. Dialah yang telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang alam ini, agar alam ini dan seluruh manusia kembali kepada tempat terselamatkan. Wah, tersiram ya hati-hati kita. Ya, semoga siraman rohani yang disampaikan dan diberikan Mamang ini bisa menggugah hati-hati kita dan setiap insan yang mendengarkannya nanti. Satu pertanyaan lagi Bang, terkait yang Mamang bahas barusan di akhir tentang keberagamaan, tentang bagaimana keberagamaan ini kan, apakah menuntut ataupun ada nggak sih harus kita berpindah agama ketika mungkin seseorang di lain agama itu mempercayai ataupun meyakini sebuah tentang kebenaran tersebut, apakah harus berpindah agama itu, dan yang tadinya agama apa pindah ke apa gitu. Pertama kitab apa Wan? Kitab apa yang pertama itu?
Taurat adalah bagaimana jiwa yang diberi kesepakatan dengan jiwa setiap manusia sampai kepada Tuhannya. Lalu Jabur, Allah berikanlah nilai hati dan jiwa, bagaimana nilai keyakinan itu sampai kepada Tuhannya. Lalu diturunkanlah segala kebenaran nilai sebuah kasih sayang, bahwa setiap manusia dituntut untuk berkasih sayang kepada setiap makhluk yang diciptakan. Lalu Al-Quran diturunkan, terselamatkanlah seluruh manusia yang punya keyakinan di dalam jiwa dan hatinya, sampai nilai ruh tersempurnakan, bahwa setiap agama yang Allah beri turunkan adalah menuntut kasih sayang dan kebenaran. Adakah kita berbuat benar pada saat ini? Tidak ada sama sekali kita berbuat benar, kecuali Allah telah turunkan kebenaran pada seseorang. Jika memang nilai manusia ingin sampai perbuatannya kepada Tuhannya, langkah pada sampai ke tujuannya, ataupun ucapannya sampai kepada ketinggian langit, temui seseorang yang memegang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kebenaran. Kita juga seluruhnya Islam, di luar sana juga Hindu, Buddha, dan juga Kristiani. Seluruhnya kalau mereka meyakini Tuhan Maha Kasih dan Sayang, dan Tuhan telah memberi warisan kepada seorang yang diwarisi keilmuan, mereka akan mempercayai. Artinya keyakinan dan berbuat kasih sayang, juga mendoakan dan saling berbuat baik kepada siapapun, itu yang akan menyelamatkan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak kerasa ya, begitu banyak pesan yang kita dapatkan pada kali ini. Ya mungkin dari yang lain masih ada yang mau disampaikan, tidak? Cukup. Alhamdulillah, mungkin cukup ya PD kita kali ini. Pokoknya teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Jejak Laduni. Stay tune terus ya. Udah. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini, dan teman-teman yang menyaksikan nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Bila ada kekurangan dan kesalahan di dalam pembuatan video ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.